Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Habibah dari jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 171914. Dengan video ini artinya saya sudah menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu dengan memaparkan proposal penelitian yang saya buat. Proposal penelitian saya berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Head Together untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran OTKP SMKS Wali Songo Bulawang tahun pelajaran 2019-2020. Pokok bahasannya itu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1, itu ada latar belakang permasalahan. Di dalam latar belakang itu terdapat alasan peneliti melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, kemudian peneliti melakukan identifikasi masalahnya. Kemudian dari identifikasi masalah dan latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang bab 2 itu adalah kajian pustaka. Di kajian pustaka ada kajian teori. Kajian teori ini berisi tentang pendapat para ahli mengenai pokok bahasan yang akan saya lakukan. Kemudian ada kajian hasil-hasil yang relevan. Ini merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang saling berkaitan yang mendukung penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian ada kerangka berpikir dan hipotesis. Bab 3 adalah metode penelitian yang isinya tentang setting penelitian, prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini merupakan langkah-langkah atau bagaimana saya melakukan penelitian. Kemudian adalah teknik pengumpulan data, ada indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang harus dicapai dalam penelitian saya. Kemudian adalah teknik analisis data, itu adalah bagaimana cara saya mengolah data yang setelah saya dapatkan. Kemudian kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, seperti yang saya katakan, ada latar belakang permasalahan, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalahnya atau penelitian. Sebelumnya saya telah melakukan observasi di kelas 10 SMKS Wali Songo. Ketika itu gurunya sedang mengajarkan materi SPLDV. Di sana saya melihat bahwa minat peserta didik dalam pembelajaran itu kurang, di mana peserta didik itu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Banyak peserta didik yang rame sendiri dan tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Saya juga melihat antusias peserta didik yang kurang dalam pembelajaran ketika diskusi sedang berlangsung. Ketika guru memberikan sesi diskusi, hanya beberapa peserta didik saja yang antusias dan aktif bertanya, yaitu peserta didik dengan posisi duduk yang paling depan. Sedangkan peserta didik yang lain itu ramai sendiri, bahkan saya melihat ada yang tertidur. Melihat minat peserta didik dan antusias peserta didik ini, apa sih sebenarnya alasan mereka seperti itu? Mungkin saya melihat model pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang sesuai dengan kondisi peserta didik yang saya katakan kurang mampu untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan, yaitu discovery learning. Discovery learning ini menuntut siswa untuk mengetahui sendiri masalah yang akan mereka fokuskan dan mereka juga akan menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Sedangkan mahasiswa pada saat itu maksud saya, itu cenderung malas dan kurang tertarik dengan cara discovery learning. Kemudian saya mencari cara untuk meningkatkan minat peserta didik itu seperti apa. Saya melihat referensi, saya melihat ada metode atau model pembelajaran kooperatif NHT yang mampu meningkatkan minat peserta didik dengan cara yang asik. Di mana pada model ini peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang kemudian pada tiap-tiap anggota kelompok akan diberikan nomor yang kemudian guru akan memberikan tugas secara berkelompok yang dikerjakan secara berkelompok juga, dan kemudian guru akan secara acak memanggil salah satu
nama atau angka pada tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Seperti itu latar belakangnya. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi masalahnya ada 4. Yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan itu kurang sesuai dengan kondisi peserta didiknya. Kemudian peserta didik itu kurang antusias dengan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian minat peserta didik dalam pembelajaran itu juga kurang. Dan pembelajaran yang dilaksanakan kurang menarik. Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang itu, saya merumuskan suatu masalah, yaitu apakah penerapan model Number Head Together atau NHT dapat meningkatkan minat peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel pada kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran SMKS Wali Songo Bulawang dengan tujuan meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran SMKS Wali Songo Bulawang. Manfaat penelitian ini ada 4, yaitu bagi guru, peneliti, peserta didik, dan pembaca. Bagi guru, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi guru mengenai metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pembelajaran selanjutnya. Kemudian, guru juga dapat mengembangkan kegiatan pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih menarik. Yang terakhir, guru dapat diberikan informasi atau pengetahuan mengenai metode Number Head Together atau NHT. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini memberikan informasi dan pengalaman peneliti mengenai metode yang menarik berdasarkan hasil penelitian dan korelasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan memberikan pengalaman dalam menyelesaikan masalah tindakan kelas yang berada di dalam kelas. Bagi peserta didik, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan inovasi dan motivasi yang baru dalam pembelajaran sehingga siswa itu lebih tertarik dalam pembelajaran yang berlangsung. Dan bagi pembaca, peneliti berharap penelitian ini memberikan informasi mengenai metode yang sesuai dalam suatu permasalahan di kelas. Dan penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian dalam penelitian yang lain. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini berisi kajian teori, kajian hasil-hasil relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian teori yang pertama adalah kita membahas mengenai minat belajar peserta didik. Menurut para ahli, minat belajar peserta didik menurut Ahmadi adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya, yaitu kognisi, konasi, dan emosi yang tertuju pada suatu yang di dalam hubungan tersebut terdapat unsur yang kuat. Kemudian ada minat. Minat menurut Slameto, kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Sedangkan menurut Jali, minat adalah rasa yang lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Sehingga dapat kita simpulkan, minat menurut Pak Lahadi adalah ketika seseorang itu cenderung pada sesuatu hal di mana dia memperhatikan dan mengenang hal tersebut tanpa adanya suatu tekanan dari manapun. Kemudian belajar. Belajar menurut Ganya dalam kutipan Martinez Yamin merupakan kegiatan yang kompleks di mana kegiatan setelah belajar tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai saja. Akan tetapi, siswa harus mampu mengatasi lingkungan dan mengembangkan pemikirannya dengan proses pembelajaran yang kognitif. Sedangkan menurut Nana Sujana, belajar merupakan proses yang diarahkan pada suatu tujuan yang proses tersebut bisa dilakukan dengan atau berdasarkan pengalaman. Jadi belajar itu merupakan proses untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Proses belajar untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan proses minat belajar menurut Dieter de Kolb adalah ketika guru itu dihadapkan terutama pada penemuan yang diperoleh sesudahnya pada suatu tingkatan belajar sehingga akan dapat merencanakan pembelajarannya untuk menentukan tingkat perbedaan perhatian dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Jadi di sini guru melakukan evaluasi terhadap pembelajarannya berdasarkan pengalaman-pengalaman guru sebelumnya. Sedangkan ciri minat belajar menurut Elizabeth Harlock itu merupakan minat yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Minat bergantung pada kegiatan belajar. Perkembangan minat mungkin terbatas. Minat bergantung pada kesempatan belajar. Minat dipengaruhi oleh suatu budaya. Minat berbobot emosional. Minat berbobot egoisentris, yang artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka timbul suatu untuk memilikinya. Sedangkan menurut Slameto, siswa yang berminat belajar adalah siswa yang memiliki kecenderungan tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus. Kemudian, ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. Kemudian memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati tersebut, dan lebih menyukai hal yang lebih diminatinya daripada sesuatu hal yang lain. Dan yang terakhir, memanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Sedangkan SPLDV itu bentuk umumnya kajian pusakanya AX plus BY sama dengan C. A, B, C itu merupakan bilangan real, sedangkan X dan Y itu merupakan variabel yang berbeda. A dan B merupakan koefisien dari variabel X dan Y, sedangkan C merupakan konstanta. Metode untuk menyelesaikan SPLDV itu ada grafik, eliminasi, metode substitusi, dan eliminasi substitusi. Yang pertama adalah metode grafik. Dalam menggunakan metode grafik ada beberapa langkah, yaitu kita menentukan nilai X dan Y pada masing-masing persamaan. Kemudian kita menggambar titik-titik koordinat tersebut pada diagram Cartesius. Kemudian kita menentukan titik potong pada persamaan-persamaan garis tersebut. Nah, titik potong itulah adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian ada metode substitusi. Substitute artinya mengganti. Artinya, kita mengganti salah satu variabel dalam suatu persamaan ke persamaan yang lain. Caranya adalah kita mengubah persamaan lain sesuai dengan variabel yang akan digantikan. Kemudian, kita memasukkan variabel tersebut ke persamaan yang lain, sehingga kita dapat menentukan X dan Y. Dan nilai X dan Y itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian ada metode eliminasi. Eliminate artinya menghilangkan, berarti kita menghilangkan salah satu variabel pada persamaan yang satu untuk mencari nilai yang lain pada persamaan yang lain. Caranya adalah kita menyamakan atau menghilangkan salah satu variabelnya dengan cara mengalihkan kedua persamaan tersebut. Kemudian kita menjumlahkan atau mengurangkan sehingga kita dapat mencari atau memperoleh nilai X dan Y dalam himpunan persamaan tersebut. Nilai X dan Y itu adalah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan metode terakhir adalah metode eliminasi dan substitusi. Banyak yang mengatakan bahwa metode eliminasi dan substitusi merupakan metode yang paling efektif dan mudah. Hal ini dikarenakan metode ini seperti definisinya, yaitu metode yang menggabungkan eliminasi dan substitusi. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengeliminasi, baru kita mensubstitusikan. Nah, nilai dari hasil eliminasi dan substitusi tersebut merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian ada model pembelajaran kooperatif. Menurut Ratuman, proses pembelajaran kooperatif itu menekankan pada aspek sosial dan kerjasama agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan menurut Hamdani, pembelajaran kooperatif itu merupakan rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sedangkan menurut Kauca dan Egen, belajar kooperatif merupakan kumpulan strategi mengajar yang menggunakan siswa untuk membantu satu dengan yang lain dalam mempelajari sesuatu. Intinya, menurut para ahli, model pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran dilakukan secara berkelompok antara siswa dengan siswa untuk saling mengajarkan satu dengan yang lain. Sedangkan model pembelajaran kooperatif NHT menurut Ratuman adalah kepala bernomor itu dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1993. Sedangkan menurut Lee, model pembelajaran kooperatif tipe berkepala bernomor itu merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang didefinisikan dilakukan secara berkelompok, kemudian kelompok itu diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Kemudian setiap kelompok diberikan tugas oleh guru,
Kemudian guru akan memanggil secara acak salah satu nomor untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kemudian kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Di sini berisi tentang penelitian-penelitian yang mendukung penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah skripsi yang dilakukan oleh Anissa Prima Eksakta dalam judulnya Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Minat Belajar Matematika dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together NHT di kelas 7B SMP Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2012-2013 menyimpulkan bahwa model pembelajaran number head together pada subbab pokok bahasan bilangan pecahan dan bentuk aljabar dengan pelaksanaan tindakan kelas mampu meningkatkan minat dan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian, di dalam skripsinya, Indah Afrita Nurmayanti berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif NHT Number Head Together untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Malang menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Head Together mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Malang. Kemudian, Mas Sitah dalam skripsinya juga yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model NHT atau Number Head Together pada materi fungsi naik dan fungsi turun untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika kelas 11 IPS SMA Kertanegara Malang menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan model NHT atau Number Head Together mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar kelas 11 siswa Kertanegara Malang. Dan yang terakhir, Amelia Jaina dalam tesisnya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA N1 Tanta pada materi fungsi komposisi menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA N1 Tanta yang mampu menjadi alternatif model pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk kerangka berpikirnya, seperti yang kita ketahui kondisi awal peserta didik seperti di latar belakang tadi, peserta didik tidak atau kurang dalam minat dalam pembelajaran, di mana mereka belum dilakukan tindakan oleh peneliti yaitu belum adanya tindakan NHT. Setelah peneliti melakukan tindakan NHT yaitu pada siklus 1, 2, 3, seperti siklus 1, 2, 3 itu merupakan siklus penelitian tindakan kelas menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT itu harus menjadikan kondisi akhir yaitu minat peserta didik dalam pembelajaran SPLDV itu meningkat. Untuk siklus nanti akan dibahas pada metode penelitian. Kemudian hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Head Together dapat meningkatkan minat belajar peserta didik SMK Wali Songo Pulau Lawang kelas 10 jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau TKP pada materi SPLDV tahun pelajaran 2019-2020. Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang setting penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, indikator, dan teknik analisis data. Untuk setting penelitian itu ada tempatnya. Tempatnya ada di kelas 10 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran atau TKP yang menggunakan kurikulum 2013 tahun pelajaran 2019 pada materi SPLDV. Kemudian subjeknya itu adalah kelas 10 OTKP SMK Wali Songo Pulau Lawang yang menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 32 siswa. Waktunya adalah 22 Oktober sampai 28 Oktober 2019. Data dan sumber datanya peneliti berdasarkan hasil observasi dan nilai tes peserta didik selama proses tindakan berlangsung. Kemudian untuk metode penelitian prosedurnya penelitian akan dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau class action research, yang mana peneliti akan melakukan beberapa siklus untuk menuju tujuan penelitian, yaitu meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran SPLDV. Siklus ini bergantung pada kondisi lapangan, di mana
Jika penelitian itu berlangsung dengan cepat, akan dilakukan siklus yang lebih pendek dibandingkan siklus yang lain. Tujuan penelitian ini, seperti saya katakan tadi, adalah meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran SPLDV dengan menerapkan pembelajaran model kooperatif NHT. Nah, setiap tindakan itu dirancang dalam satu rangkaian sebagai satu siklus. Tindakan ini ada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan tahap analisis dan refleksi tindakan. Nah, di sini dapat digambarkan prosedur penelitiannya, yaitu yang pertama permasalahan tadi, kemudian saya melakukan perencanaan terhadap permasalahan yang telah ditemukan tadi, yaitu tindakan 1, kemudian saya melaksanakan hasil dari perencanaan tindakan 1, kemudian berdasarkan pelaksanaannya saya mengamati dan mengumpulkan data-datanya, saya melakukan observasi di sini, kemudian saya akan merefleksi berdasarkan tindakan 1 yang saya lakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini, apakah ada permasalahan baru? Jika ada permasalahan baru, akan dilakukan perencanaan yang kedua. Di perencanaan yang kedua ini, saya juga akan melaksanakan beberapa perencanaan 1 yang sesuai. Jadi tetap melaksanakan perencanaan 1 yang sesuai dan mengubah beberapa perencanaan di perencanaan 1 untuk disempurnakan di perencanaan kedua. Sehingga dapat menuju tujuan penelitian. Siklus-siklus ini akan terus dilakukan sampai tujuan penelitian terlaksana. Nah, pada setiap siklus, tindakan-tindakan yang diberikan itu sama, yaitu tindakan perencanaan dan pelaksanaan observasi dan refleksi. Seperti yang saya gambarkan, di mana pada siklus 1, identifikasi masalah, yaitu kegiatan lapangan 1 yang saya lakukan itu. Yang pertama tahap perencanaan. Di sini saya merencanakan RPP-nya seperti apa bentuknya, lembar observasi, LKS, dan tes akhir siklus. Kemudian dari perencanaan ini saya melakukan pelaksanaan atas tindakan ini. Kemudian saya melakukan observasi, kesesuaian dengan RPP, kendala-kendala apa yang saya hadapi, dan aktivitas peserta didiknya seperti apa. Kemudian saya merefleksi hasil dari tindakan 1, yaitu berdasarkan tes unit 1 sama hasil observasi. Jika ada permasalahan, kita lanjut ke siklus 2. Kita sama tahapannya, yaitu tahap perencanaan, yaitu dengan membuat RPP-nya seperti apa, lembar observasi, kemudian juga membuat LKS lagi, juga ada tes akhir siklus juga, kemudian ada tahap pelaksanaannya seperti apa. Kita melakukan pelaksanaan dari perencanaan, terus kita refleksi juga, kita observasi bagaimana kesesuaian RPP, kendala, dan aktivitas peserta didik. Kemudian direfleksi kembali hasil siklus yang kedua. Kemudian apakah sudah cukup pada siklus 2 atau harus ada siklus lain, itu berlanjut atau tidaknya sesuai dengan hasil data yang telah diperoleh. Kemudian ketika saya melakukan tahap pelaksanaan, saya melakukan pendahuluan di sini. Pendahuluan yang saya lakukan adalah saya memberi salam, saya doa dan memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian saya menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, kemudian mengingatkan materi yang berkaitan dengan SPLDV ya, maksud saya di sini. Kemudian kegiatan intinya, saya memberikan materi awal kepada peserta didik. Kemudian saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini setelah saya diskusikan dengan guru pembimbing matematika kelas 10. Kemudian saya memberikan LKS. LKS di sini saya juga telah berdiskusi dengan guru dan dosen pembimbing saya. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator. Peserta akan saling berdiskusi dan bertukar informasi di dalam kelompoknya. Kemudian guru akan memanggil salah satu nomor pada tiap kelompok agar anak-anak itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Kemudian guru akan memberikan kesempatan peserta didik lain untuk menanggapi hasil kelompok yang lain. Nah, berdasarkan hasil diskusi itu, peserta didik dan guru akan menyimpulkan materi hasil DV. Kemudian guru akan memberikan kuis secara mandiri, bukan berkelompok lagi. Penutupnya, peserta didik menulis rangkuman SPLDV-nya yang dibimbing oleh guru. Kemudian guru memberikan tugas rumah dan memberikan informasi
kepada peserta didik mengenai kegiatan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru juga akan memberi saran dan menginformasikan bahwa pertemuan selesai. Kemudian pada tes siklusnya, pada setiap siklus, seperti siklus 1 dan 2, dan seterusnya itu peneliti harus melakukan tes akhir siklus untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa setelah diadakannya suatu tindakan. Kemudian metode penelitian. Untuk metode penelitian ini ada tes, observasi, dan dokumentasi. Untuk tes ini ada tes kelompok yang dilakukan secara berkelompok dan tes mandiri yang sudah dijelaskan pada tahap pelaksanaan. Sedangkan observasi ini pelaksanaannya menggunakan pedoman observasi. Pedoman observasi ini adalah pedoman yang telah saya diskusikan dengan dosen pembimbing, yaitu ada 9 indikator. Adanya pemusatan perhatian peserta didik dalam pembelajaran, adanya perasaan senang terhadap pembelajaran, adanya kemauan peserta didik terlibat dalam pembelajaran, adanya kecenderungan peserta didik untuk mendapatkan hasil dalam pembelajaran, terus ada ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran, kemudian adanya kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran, kemudian adanya kehadiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, lalu ada semangat peserta didik dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah ketekunan peserta didik dalam pembelajaran. Ini merupakan tabel klasikal. Untuk tabel klasikal ini artinya 75% dari jumlah peserta didik akan dicentang jika ada lebih dari 75% peserta didik memenuhi indikator ketercapaian 1, dengan akan dituliskan keterangan bahwa peserta didik itu terpusat perhatiannya dengan alasan apa, akan dituliskan di keterangan. Kemudian untuk dokumentasi ini berdasarkan tes kelompok dan tes mandiri. Kemudian dokumentasi ini artinya guru juga akan memberikan RPP atau data-data siswa. Kemudian selain itu guru juga peneliti akan melakukan foto untuk mendukung bahwa penelitian ini benar-benar terlaksana. Kemudian indikator kerja. Untuk metode penelitian ini adalah sebanyak lebih dari 75% dari total jumlah peserta didik berminat tinggi terhadap pembelajaran yang berlangsung. Nah, sudah saya katakan tadi, peserta didik dikatakan berminat tinggi terhadap pembelajaran jika peserta didik memenuhi sekurang-kurangnya 7 dari 9 indikator ketercapaian minat belajar siswa pada lembar observasi. Dan ada 75% dari total jumlah peserta didik yang mencapai KKM pada materi SPLDV. Kemudian teknik analisis datanya untuk tes itu adalah caranya adalah ini bentuknya semuanya dalam bentuk teknik analisis datanya dalam bentuk persentase, baik tes dan observasi. Cara untuk mencari persentase dalam tesnya itu adalah post rate. Post rate itu merupakan nilai rata-rata sebuah tindakan dikurangi dengan base rate atau nilai rata-rata sebelum dikasih tindakan atau sebelum adanya NHT dibagi dengan nilai rata-rata sebelum adanya NHT dikali 100. Nah, sedangkan untuk observasi, dalam analisis hasil observasi, yaitu minat belajar peserta didik akan diberikan skor 1 untuk jawaban ya pada instrumen observasi dan skor 0 untuk jawaban tidak. Kemudian akan dihitung persentasenya seperti lembar observasi yang telah saya paparkan tadi. Keberhasilan pelaksanaan model kooperatif NHT meningkatkan minat belajar peserta didik itu dirumuskan dengan rule, yaitu skor capaian ya dalam satu siklus dibagi dengan skor maksimal atau amatan dari jumlahnya dikali 100%. Nah, persentasenya adalah seperti ini. 0% kurang dari rule kurang dari 33% itu rendah, sedangkan sedang itu untuk itu dan tinggi untuk itu. Demikian pemaparan proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.